Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas di mana materinya sudah Ibu beri sebelumnya, yaitu frekuensi harapan. Nah, di mana frekuensi harapan ini merupakan harapan dari munculnya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, biasanya kan kalau yang sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang kejadian. Nah, di frekuensi harapan ini kita tahu berapa kali bisa muncul dalam percobaan tersebut. Nah, di sini frekuensi harapan itu rumusnya FRA sama dengan PA kali N. Nah, PA ini adalah peluang kejadian yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di sini Ibu masuk ke contoh soal. Contoh. Bila sebuah dadu dilempar 300 kali. Dadu dilempar 300 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Ditanya, frekuensi harapan munculnya mata dadu 5. Nah, di sini kita gunakan rumus tadi. Kita hitung dulu berapa peluang kejadian muncul mata dadu 5 tadi. Nah, mata dadu itu ada berapa? Ada 6 ya. Jadi jumlah mata dadu itu ada 6. Artinya NS-nya 6. Nah, peluang munculnya mata dadu 5 artinya NA ya. Mata dadu 5 itu hanya ada 1, tapi NA-nya 1. Maka kita hitung dulu berapa kejadian A. PA-nya berarti 1/6. Sudah dapat PA, baru kita masuk ke frekuensi harapan atau SR. A sama dengan, kita masukkan tadi PA-nya 1/6 dikali berapa kali dilempar. Di sini dilempar sebanyak 300 kali. Artinya 1/6 kita kalikan 300 sama dengan, nah seperti mengali biasa, 1 kali 300 kita bagi 6 sama dengan 50. Jadi frekuensi harapannya itu sama dengan 50 ya. Nah, ini yang dinamakan frekuensi harapan. Kita lanjut lagi, yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu ada 2. Yang pertama kejadian saling lepas, dan yang kedua kejadian saling bebas. Nah, kita belajar dulu kejadian saling lepas ya. Nah, artinya kejadian saling lepas adanya kejadian yang tidak saling lepas. Kejadian yang tidak saling lepas itu rumusnya P A gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B ya. Nah, untuk kejadian saling lepasnya PA ditambah PB. Artinya sebelum kita menghitung kejadian saling lepasnya, kita cari dulu berapa nilai peluang kejadian A, berapa nilai peluang kejadian B, baru kita jumlahkan. Itu namanya kejadian saling lepas. Ibu kasih contoh soal 1. Dalam pelemparan 2 dadu, berapa munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 10? Artinya kalau Ibu lempar, ada 2 dadu yang Ibu lempar, berapa muncul peluang 4 dan berapa muncul peluang jumlahnya 10. Nah, kalau kita logika saja, dalam peluang munculnya jumlah 4 dan 10 itu tidak mungkin muncul secara bersamaan, karena jumlah mata dadu itu hanya ada 6. Jadi artinya kedua kejadian itu tidak mungkin muncul secara bersama. Paling yang muncul jumlahnya 4 atau jumlahnya 10. Nah, di situ kita hitung satu persatu. Berapa kejadian peluang kejadian munculnya 4, berapa peluang kejadian munculnya jumlah 10. Baru kita jumlahkan. Itu namanya peluang kejadian saling lepas. Nah, di sini kita mulai, kita hitung dulu. Kalau 2 dadu artinya jumlah keseluruhan sampelnya ada berapa?
ada 2 mata dadu. Satu dadu itu jumlahnya 6. Artinya NS-nya kita kalikan. 6 dikali 6 berapa? 36. Jadi kita hitung ya. 2 dadu itu NS-nya sama dengan 36. Nah, jadi misalkan kita buat nama untuk kejadian A. Misal kejadian A-nya muncul jumlah 4. Nah, muncul jumlah 4 itu artinya mata dadu 1 dan 3, 2 dan 2. Berapa lagi? 3 dan 1. Ada berapa jadi peluang kejadiannya? Ada 1, 2, 3. Artinya NA-nya ada 3. Nah, kita hitung berapa peluang kejadian A. PA sama dengan NA-nya 3. 3 per 36. Kalau kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 3, 6 bagi 3, 12. Berarti PA-nya 1 per 12. Nah, sekarang munculnya kejadian mata dadu berjumlah 10. Kita buat seperti tadi. Yang kejadian yang pertama kita buat nama A. Kejadian yang kedua kita buat nama B. Kejadian B jumlahnya 10. Berarti angka yang bisa muncul dalam jumlah 10 itu yaitu angka mata dadu 4 dan 6, terus mata dadu 5 dan 5, mata dadu 6 dan 4. Sama seperti tadi, berarti NB-nya 1, 2, 3, ada 3. Maka PB sama dengan 3 per 36. Kalau kita sederhanakan sama seperti tadi, sama-sama bagi 3, 3 bagi 3, 1, 3, 6 bagi 3, 12. Jadi PB-nya juga 1 per 12. Maka untuk menentukan kejadian saling lepasnya, P A saling lepas B sama dengan sesuai rumus tadi, PA ditambah PB. Jadi PA-nya tadi 1 per 12, PB-nya juga 1 per 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambah yang atas, 1 tambah 1, 2 per 12. Jadinya 2 per 12, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Jadi kejadian saling lepasnya adalah 1 per 6, seperti itu. Nah, itu untuk contoh kejadian majemuk pada materi kejadian saling lepas. Demikian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.